Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tegangan permukaan, mikromiretik, dan suspensi. Tugas ini untuk memenuhi tugas fisika farmasi oleh dosen Ibu Mesa. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Najwa Hasanah dengan NIM PO 713902501113 yang berasal dari kelas 1C. Baiklah, langsung saja saya akan membahas tentang tegangan permukaan. Apa sih itu tegangan permukaan? Ya, tegangan permukaan adalah gaya yang terjadi pada permukaan suatu cairan yang menghalangi ekspansi cairan tersebut. Kenapa hal ini terjadi? Karena adanya gaya tarik-menarik yang tidak seimbang antar cairan, dimana dengan satuan Dyne per centimeter dengan CGS yaitu cm gram sekon, namun dalam satuan SI atau standar internasional itu satuannya adalah N per M, dimana tegangan permukaan atau tegangan muka ini dapat terjadi pada dua batas, yaitu batas antara cairan dengan uap udara yang jenuh ataupun uap jenuh di udara, ataupun dalam batas cairan dengan cairan yang tidak saling bercampur. Kenapa? Yaitu dimana ketika batas antara cairan dengan gas ini akibat adanya gaya tarik-menarik atau kohesi antar molekul cairan yang tidak seimbang. Namun ketika tegangan permukaan pada batas cairan antara dua fase yang tidak cairan bercampur, itu pun juga bisa terjadi pada batas cairan dengan cairan yang tidak saling bercampur. Nah, dari dua batas yang bisa terjadi sehingga menimbulkan tegangan permukaan itu, tegangan antar muka itu akan selalu lebih kecil daripada tegangan muka. Kenapa? Nah, ini yang saya mau bahas, dimana memang disebabkan adanya gaya adhesi antara dua fase cair yang membentuk antar muka itu akan lebih besar dari gaya adhesi antar fase cair dan fase gas yang membentuk antar muka ini. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari tegangan permukaan? Nah, faktor yang mempengaruhi itu adalah jenis cairan, dimana jenis cairan ini ketika semakin kuat gaya tarik-menarik antar molekulnya, maka semakin besar juga tegangan permukaannya. Contohnya, air memiliki tegangan permukaan yang lebih besar daripada bensin. Yang kedua, itu adalah suhu. Ketika suhu dinaikkan, ya kan, maka tegangan permukaan itu akan turun. Kenapa? Karena memang molekul itu bergerak lebih cepat. Lalu yang ketiga adalah zat larut, dimana untuk meningkatkan dan menurunkan itu dengan adanya zat larut itu dapat menaikkan atau menurunkan tegangan permukaan. Misalnya seperti elektrolit seperti sukrosa dan gliserin itu dapat menaikkan tegangan permukaan, namun kalau misalnya seperti sabun, deterjen atau alkohol itu juga dapat menurunkan tegangan permukaan. Lalu faktor selanjutnya adalah surfaktan. Surfaktan itu zat aktif permukaan yang menurunkan tegangan permukaan dengan terkonsentrasi di permukaan cairan. Contoh dari surfaktan itu adalah sabun. Lalu konsentrasi zat larut, di mana semakin tinggi konsentrasi zat yang terabsorpsi di permukaan, umumnya itu dapat menurunkan tegangan permukaan larutan. Selanjutnya adalah klasifikasi di mana metode penentuan tegangan permukaan ini terdiri dari beberapa hal sehingga kita dapat menentukan tegangan permukaan, yaitu ada metode kenaikan pipa kapiler, metode cincin Dunoy, metode berat tetesan, metode tekanan gelembung, metode tetesan Cecile, dan juga metode lempeng Wilhelmi. Nah, namun pada praktikum yang kita gunakan, yang telah kita lakukan, itu yang kita lakukan adalah metode kenaikan pipa kapiler, dimana ketika kita masuk ini pipa kapiler, prinsip kerjanya ketika kita masuk ini pipa kapiler ke dalam yang bersih itu ke dalam dengan jari-jari R, ya, dengan jari-jari R, pipa kapiler memiliki jari-jari R, ya, kita masukkan nih ke dalam cairan yang akan diukur tegangan permukaannya. Nah, permukaan cairannya tersebut itu akan naik loh. Sampai kapan sih naiknya? Yaitu sampai gaya gravitasi itu sama dengan gaya ke atas yang disebabkan oleh tegangan permukaan, sehingga persamaan satunya itu gaya ke bawah, yaitu F sama dengan PR dikali H dikali Ru dikali G. Dan persamaan kedua itu gaya ke atas, yaitu F aksen sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali gamma cos theta. Sehingga
pada kesetimbangan, maka gaya ke bawah sama dengan gaya ke atas, sehingga 2 PR gamma cos theta sama dengan PR kuadrat dikali H dikali Ru dikali G. Sehingga rumus dari tegangan permukaan itu gamma sama dengan setengah dikali R dikali H dikali Ru dikali G. Gamma itu merupakan simbol dari tegangan permukaan, lalu R itu adalah jejari kapilernya tadi, dan H itu adalah tinggi kenaikan dalam pipa kapiler, lalu Ru itu adalah massa jenis dari suatu cairan, dan G itu adalah percepatan gravitasi. Nilainya itu tetap ya, dimana 980 cm per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, pada prinsip kerja tegangan permukaan pada metode pipa kapiler itu adanya gaya adesi dan gaya kohesi, di mana metode ini memang memanfaatkan fenomena kapilaritas, yaitu naiknya permukaan zat cair di dalam kapiler akibat adanya gaya adesi. Gaya adesi itu adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang memang tidak sejenis. Nah, kalau itu lebih besar gaya adesinya dibanding daripada gaya kohesi. Gaya kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis. Nah, ketika kita melakukan pengukuran kenaikan, itu cairan kita masukkan ke dalam suatu wadah, atau misalnya beaker glass itu lalu pipa kapiler tersebut dicelupkan ke dalam cairan tersebut. Cairan tersebut akan naik gitu kan. Lalu perhitungan tegangan permukaan ini, di mana ketinggian cairan yang naik ke dalam pipa kapiler itu akan diukur selisihnya terhadap permukaan cairan di dalam glass beaker, di mana nilai tegangan permukaan itu akan berbanding lurus dengan tinggi kenaikan cairan, baik itu dan juga jari-jari kapiler dan juga percepatan gravitasi. Sehingga kalau misalnya kita tinggi nih kenaikan cairannya, maka juga akan tinggilah tegangan permukaannya. Nah, selanjutnya adalah contoh perhitungannya. Misalnya nih, seorang mahasiswa farmasi sedang melakukan praktikum fisika farmasi untuk menentukan suatu tegangan permukaan. Nah, larutan tersebut ke dalam pipa kapiler dengan jari-jari 0,02 cm, dan ternyata tinggi kenaikannya itu 5 cm. Nah, diketahui massa jenis larutannya itu 1 gram per cm kubik, dan percepatan gravitasinya adalah 980 cm per sekon kuadrat. Maka dengan rumus gamma sama dengan setengah dikali R dikali H dikali Ru dikali G, maka kita masukin, yaitu setengah dikali 0,02 dikali 5 dikali 1 dikali 980, sehingga hasilnya adalah 49 Dyn per cm. Sehingga tegangan permukaan larutan dari soal tersebut adalah 49 Dyn per cm. Lalu mikromiretik, kita akan membahas tentang mikromiretik. Nah, pada praktikum yang kedua itu kita melakukan metode mikromiretik, yaitu penetapan ukuran partikel. Sebelumnya saya akan membahas mikromiretik ini memang biasanya diartikan sebagai ilmu atau teknologi tentang partikel yang kecil, begitu ya, dimana ukuran partikel ini dapat dinyatakan dengan berbagai cara. Ukuran diameter rata-rata, ukuran luas permukaan rata-rata, volume rata-rata, dan sebagainya. Dimana pengukuran ukuran partikel adalah ukuran diameter rata-rata. Nah, ilmu dan teknologi tentang mikromiretik ini diberikan nama oleh Dalla Valle, di mana kumpulan partikel umumnya itu dinamakan polidispersi. Itu adalah kumpulan partikel. Nah, untuk itu analisis itu harus mencakup jumlah atau berat faksi dari setiap ukuran partikel, sehingga ukuran partikel rata-rata suatu sampel itu dapat dihitung dengan akurat. Lalu, ukuran partikel bahan obat padat mempunyai peranan penting loh dalam farmasi, karena ukuran partikel itu mempunyai peranan yang besar dalam membuat suatu sediaan obat dan juga terhadap efek fisiologisnya. Yang pertama kita membahas tentang pentingnya nih mikromiretik, yaitu untuk menghitung luas permukaan, secara sifat fisik dan kimia dalam formulasi obat, lalu untuk secara teknis mempelajari pelepasan obat yang diberikan secara per oral, suntikan ataupun topikal, lalu pembuatan penting dalam pembuatan obat emulsi, suspensi dan dispensi, dan stabilitas obat tergantung dari ukuran dari partikelnya. Namun kita akan membahas juga nih secara detailnya bahwa aplikasi dalam sediaan farmasi ini apa sih gitu ya. Ukuran partikel itu sangat menentukan dalam mutu obat, misalnya disolusi ataupun dan absorpsi. Ukuran partikel yang semakin kecil akan memperluas permukaan kontak sehingga obat lebih cepat larut dan diserap oleh tubuh. Yang kedua itu stabilitas suspensi.
Ukuran partikel yang kecil dan seragam itu mencegah terjadinya caking atau kompaksi pada dasar wadah dan memperlambat dari laju sedimentasi. Nah, yang selanjutnya adalah keseragaman sediaan. Memang serbuk dengan ukuran seragam itu mencegah adanya segregasi atau pemisahan saat dicetak menjadi tablet. Nah, itulah aplikasi dari penentuan ukuran partikel dalam suatu sediaan farmasi gitu ya. Nah, metode-metode yang digunakan dalam penentuan ukuran partikel ini sebenarnya bukan ada 3 ya teman-teman, dimana ada metode mikroskopi optik. Nah, metode mikroskopi optik ini dengan menempatkan sampel emulsi atau suspensi di atas slide untuk diukur langsung dengan mikrometer. Untuk mempermudah analisis, visualisasi partikel itu diproyeksikan ke layar atau didokumentasikan melalui foto. Nah, kekurangan utama metode ini adalah keterbatasan pengukuran yang hanya mencakup 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar, tanpa menyertakan ketebalan, serta prosesnya yang menyita waktu karena memerlukan perhitungan 300-500 partikel untuk hasil yang representatif. Meski demikian, pengujian ini tetap krusial dan wajib dilakukan sebagai analisis awal karena mampu mendeteksi gumpalan serta partikel multikomponen yang tidak dapat diidentifikasi oleh metode lain. Namun, ada yang kedua adalah metode pengayakan. Metode pengayakan ini memang caranya itu sederhana dengan berbasis pengukuran geometrik untuk menentukan ukuran partikel tadi, di mana prosedurnya dilakukan dengan menyusun ayakan secara bertingkat, di mana lebar jaya yang paling besar itu ditempatkan pada tempat yang paling atas. Umumnya sampel tadi kan umumnya misalnya 400 sampai 150 gram itu dimasukkan ke dalam dari bagian ayakan yang atas. Nah, lalu partikel yang kecil itu akan lolos atau sebagai bahan halus, yang sedangkan partikel yang lebih besar itu tertahan pada ayakan tersebut sebagai bahan kasar. Nah, setiap proses pengayakan ini terjadi mungkin selama waktu 9-10 menit, di mana fraksi partikel yang tertahan pada setiap ayakan akan ditimbang lalu dihitung persentase bobot total sampel gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah metode sedimentasi, di mana didasarkan pada hukum Stokes untuk mengukur kecepatan pengendapan partikel dari suatu medium. Penerapan metode ini umumnya menggunakan 3 teknik, ada metode pipet, metode hidrometer, dan metode balance atau timbangan. Nah, mengingat ukuran partikel serbuk ini partikel obat itu bervariasi, mulai dari skala koloid atau kurang dari 1 mikron hingga partikel sangat kasar yaitu 10.000 mikron. Farmakopeia Amerika atau USP itu menetapkan secara standar klasifikasi tingkat kehalusan serbuk, mulai dari very coarse, moderately coarse, fine, and very fine. Dan klasifikasi ini, standar ini ditentukan berdasarkan persentase bobot serbuk yang mampu lolos melalui lubang ayakan standar mekanis dalam periode waktu tertentu. Nah, namun pada praktikum yang kita sudah lakukan, metode yang dilakukan untuk menentukan ukuran partikel itu adalah metode ayakan. Nah, bagaimana sih prinsip kerjanya begitu ya? Bahwa metode pengayakan ini didasarkan pada pemisahan mekanis partikel menggunakan susunan ayakan bertingkat dengan lubang ukuran lubang yang besar itu di bagian lubang terbesar itu bagian atas hingga ke lubang terkecil itu di bagian bawah. Sebanyak misalnya nih pada praktikum kita menggunakan tepung terigu misalnya sebanyak 25 gram. Kita masukkan ke dalam ayakan teratas yang memiliki lubang yang paling besar dengan nomor mesh yang paling kecil sehingga lubangnya itu paling besar gitu. Nah, kita masukkan lalu kita getarkan dengan mesin vibrator selama 10 menit agar partikel tersebut turun. Nah, ketika misalnya partikel tersebut itu lebih kecil daripada lubang meshnya tadi, dia akan lolos sebagai bahan halus. Dan kalau misalnya dia itu partikelnya lebih besar daripada meshnya, maka dia akan tertahan di atas seperti itu. Nah, akhirnya fraksi tepung terigu tadi tertinggal di setiap nomor mesh, lalu kita timbang, lalu kita hitung bobotnya serta ukuran rata-rata partikelnya. Begitulah prinsip kerja dari metode pengayakan yang kita gunakan untuk menentukan ukuran partikel begitu. Nah, apa sih keuntungan dari metode ini begitu ya? Yang pertama adalah sederhana, praktis dan mudah
dan cepat. Lalu tidak membutuhkan keahlian tertentu dalam melakukan metodenya karena memang sederhana sekali. Lalu dapat diketahui ukuran partikel kecil sampai besar. Lalu lebih mudah diamati. Memang karena metodenya ini sederhana sehingga lebih mudah diamati begitu. Namun kekurangannya apa gitu ya? Yang pertama itu tidak dapat mengetahui bentuk partikel secara pasti seperti pada metode mikroskopi. Nah, lalu adalah ukuran partikel itu tidak pasti karena ditentukan secara kelompok atau berdasarkan keseragaman. Tidak dapat menentukan diameter partikel karena ukuran partikel diperoleh berdasarkan nomor mass ayakan. Lalu adanya agregasi karena adanya getaran sehingga mempengaruhi validasi dari datanya tadi. Lalu tidak dapat melihat bentuk partikel dan dapat menyebabkan erosi pada bahan-bahan granul. Nah, apa sih faktor yang mempengaruhi dari proses pengayakan tadi ya? Yang pertama adalah waktu lama pengayakan. Itu dapat mempengaruhi ya dari hasil yang akan kita dapat. Memang biasanya kita ayak 5-10 menit. Dimana pengayakan ini tidak terlalu lama agar sampel itu dapat ketika lama itu akan saling bertumbukan satu sama lain sehingga pecah gitu ya. Sehingga bisa lolos ke mes selanjutnya gitu. Namun jika kita kurang ya dari yang ditentukan tadi, itu biasanya pengayakannya bisa lebih sempurna atau ketika itu kurang dari 5-10 menit itu pengayakannya kurang sempurna, namun kalau kelebihan itu juga tidak boleh. Lalu yang selanjutnya adalah masa sampel. Nah, faktor masa sampel ini ketika sampel itu terlalu banyak itu tuh sulit terayak gitu loh, sehingga jika sedikit sampel saja maka akan lebih mudah turun dan lebih mudah terayak seperti itu. Lalu intensitas getarannya itu seperti apa? Jadi kekuatan getarannya itu juga dapat mempengaruhi partikel tersebut akan turun ketika getarannya itu lama dan bagaimana rotasi per menitnya itu kencang, itu kan membuat partikel akan lebih mudah lolos seperti itu. Itulah yang dapat mempengaruhi dari proses pengayakan begitu. Lalu kita akan bahas tentang contoh perhitungannya. Misalnya nih, seorang mahasiswa farmasi melakukan analisis ukuran partikel tepung terigu menggunakan metode ayakan bertingkat. Nah, diperoleh data nih sebagai seperti di PPT ya. Nah, terus tentukan diameter rata-ratanya dari ukuran partikel tersebut gitu ya. Nah, dengan rumus yaitu dm sama dengan sigma dari n dikali d per sigma n, maka kan kita udah dapat nih udah ketemu nih diameter ayakannya, sudah ketemu juga n% atau bobot tertinggalnya begitu ya. Maka dari n kali d yang udah kita kaliin itu menjadi sigma per n itu adalah bobot persen tertinggal, di mana bobot persen tertinggal ini merupakan bobot yang tertahan tiap mes dibagi bobot jumlah yang tertahan pada mes, yaitu bobot awalnya kita masukkan tadi begitu. Nah, maka udah diketahui, maka hasilnya adalah 0,17 mm dari diameter rata-rata tepung terigu tadi. Nah, baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita akan membahas tentang suspensi. Suspensi ini adalah preparat berisi partikel obat halus yang tersebar merata dalam cairan pembawa dengan kelarutan yang minimum. Sediaan ini memang dalam bentuk di pasaran tuh dalam bentuk siap pakai ataupun serbuk ya, yang perlu dilarutkan air seperti pada antibiotik. Nah, formulasi suspensi ini yang baik itu harus memadukan khasiat terapeutik, stabilitas kimia, ketahanan sediaan, dan tentunya estetika dari penampilan. Secara fisik, suspensi ini idealnya harus mengendap lambat, namun dia mudah terdispersi kembali menjadi homogen saat dikocok. Dan juga kalau misalnya dituang, itu dia mudah ya, bukan susah untuk dituang begitu. Selain itu, ukuran partikelnya wajib stabil selama penyimpanan dan sediaannya mudah dituang tadi dari wadah. Nah, seluruh kualitas fisik ini nantinya diukur berdasarkan beberapa poin parameter evaluasi untuk menilai kestabilan sediaan suspensi. Baik, keunggulan dari suspensi farmasi ini yang pertama adalah mempermudah pemberian agen terapeutik dan memiliki kelarutan yang rendah. Yang kedua itu mempermudah penyebaran obat-obatan pahit.
Yang ketiga itu meningkatkan bioavailabilitas obat, dosis obat. Dan yang keempat adalah menyediakan pengiriman obat terkontrol. Dan yang kelima adalah menyediakan penyimpanan obat yang tepat. Lalu kekurangan sediaan suspensi farmasi ini adalah tidak stabil secara fisik, di mana partikel obat itu cenderung mengendap di dasar wadah seiring berjalannya waktu. Lalu risiko caking, jika endapan memandat, obat menjadi sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dikocok dan disebarkan merata kembali. Lalu ketidakakuratan dosis, di mana mengonsumsi obat dari botol yang sama dapat memberikan dosis yang berbeda-beda jika tidak dikocok secara merata sebelum digunakan. Lalu wajib dikocok. Pasien harus selalu ingat untuk mengocok sediaan setiap kali menuang obat. Lalu kurang praktis, di mana suspensi cenderung lebih berat dan besar sehingga kurang praktis atau mudah dibawa berpergian dibandingkan tablet. Terdapat beberapa poin yang menjadi penilai kestabilan sediaan suspensi. Yang pertama adalah volume sedimentasi, di mana suatu rasio volume sedimentasi akhir yaitu VU terhadap volume mula-mula dari suspensi yaitu V0 sebelum mengendap, sehingga F sama dengan VU per V0. Bila F itu sama dengan 1 ataupun mendekati 1, sediaan tersebut baik. Kenapa? Karena tidak adanya supernatan jernih pada pendiaman. Ketika F-nya itu lebih dari 1, blok sangat longgar dan halus, sehingga volume akhir itu lebih besar daripada volume awal. Nah, formulasi yang lebih baik itu jika yang dihasilkan kurva garis horizontal. Lalu yang selanjutnya adalah metode rheologi. Berhubungan dengan faktor sedimentasi dan redispersibilitas, membantu menemukan perilaku dari pengendapan, mengatur vehikle dan susunan partikel untuk tujuan pembanding. Nah, yang ketiga adalah perubahan ukuran partikel pada suspensi dapat diuji dengan metode Freezer-Tau-Claycling, yaitu pembekukan dan pencairan berulang untuk melihat pertumbuhan kristal serta kestabilan ukuran partikel. Pada deflokulasi, partikel itu terpisah sehingga pengendapan berlangsung lambat, tetapi dapat membentuk cake yang keras yang sulit didispersikan kembali. Dan sedangkan pada flokulasi itu partikel membentuk agregat sehingga pengendapannya itu lebih cepat, namun sedimen tidak keras dan mudah didispersikan kembali. Nah, namun pembahasan lebih lanjut terkait flokulasi dan deflokulasi akan dibahas pada slide selanjutnya. Lalu, stabilitas partikel dalam sistem suspensi ini dipengaruhi oleh sistem flokulasi dan sistem deflokulasi, di mana sistem flokulasi ini partikel-partikel padat membentuk agregat atau kelompok yang berukuran lebih besar. Keadaan ini menyebabkan partikel mengendap itu lebih cepat, namun endapan tersebut itu tidak terlalu padat sehingga mudah didispersikan kembali saat dikocok. Namun supernatant pada sistem ini biasanya tampak lebih jernih. Lalu yang kedua itu sistem deflokulasi. Pada sistem deflokulasi, partikel-partikel berada dalam keadaan terpisah satu sama lain dengan ukuran yang kecil. Pengendapan ini berlangsung lebih lambat, tetapi endapan yang terbentuk ini cenderung padat dan caking dan sulit didispersikan kembali. Nah, supernatant yang terlihat pada sistem ini terlihat keruh. Nah, namun dalam sediaan formulasi suspensi, kondisi yang diharapkan itu seperti sistem flokulasi parsial, di mana karena dapat mencegah terbentuknya caking yang bersifat irreversibel. Nah, super agent dalam suspensi. Suspensi agent ini merupakan bahan tambahan yang digunakan agar sediaan suspensi ini digunakan dalam sediaan suspensi untuk membantu mempertahankan partikel padat agar tetap tersebar merata di dalam medium cair. Suspensi agent ini bekerja dengan meningkatkan viskositas medium sehingga laju pengendapan partikel dapat diperlambat dan suspensi ini menjadi lebih stabil. Suspending agent ini dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu suspending agent alami dan sintesis, di mana contoh dari agent alami ini kan gom Arab, tragakan, petoid, sedangkan yang suspending agent sintetis ini seperti metil selulosa, NaCMC. Nah, pada praktikum kita menggunakan NaCMC sebagai suspending agent dalam sediaan suspensi zinc oxide, di mana NaCMC ini lebih mampu meningkatkan viskositas medium dispersi sehingga partikel zinc oxide-nya itu dapat tersuspensi lebih lama, lebih homogen dan mudah didispersikan kembali setelah pengendapan. Nah, prinsip kerjanya itu contohnya dalam praktikum tadi bahwa pendispersian partikel zinc oxide yang tidak larut ke dalam air
ke dalam medium cair dengan bantuan suspending agent ini, yaitu NaCmC. Sehingga sebelum didispersikan, partikel zinc oxide ini dibasahi terlebih dahulu agar seluruh permukaan partikel dengan dapat kontak dengan medium cair dan tidak menggumpal. Lalu NaCmC kemudian bekerja meningkatkan viskositas medium sehingga gerakan partikel itu menjadi lebih lambat dan pengendapan dapat diperlambat. Dengan demikian, partikel zinc oxide ini dapat tersebar secara merata dalam medium cair dan menghasilkan suspensi yang homogen serta stabil. Nah, perbedaan konsentrasi NaCmC itu mempengaruhi loh kestabilan suspensi. Semakin tinggi NaCmC konsentrasinya, maka viskositas itu semakin besar, sehingga sedimentasi partikel berlangsung lebih lambat dan suspensi lebih mudah dispersikan kembali setelah penyimpanan. Nah, faktor yang mempengaruhi dari stabilitas suspensi ini ada ukuran partikel dan kekentalan, di mana semakin kecil ukuran partikel pada sediaan suspensi, maka sediaan suspensi tersebut akan lebih stabil dan tidak mudah mengendap. Semakin besar ukuran partikel pada sediaan suspensi, maka suspensi tersebut akan lebih mudah mengendap. Yang kedua itu adalah kekentalan atau viskositas, di mana kekentalan suatu cairan itu mempengaruhi pula kecepatan aliran dari cairan tersebut. Semakin kental suatu cairan, maka kecepatan aliran itu semakin turun, gitu ya. Nah, kecepatan aliran dari cairan tersebut itu akan mempengaruhi pula gerakan turunnya partikel yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian, dengan menambah viskositas cairan, gerakan turun dari partikel yang dikandungnya akan diperlambat. Nah, berikut adalah hukum dari persamaan hukum Stokes, di mana V sama dengan D kuadrat dikali ru S dikurang ru dikali ru 0 dikali G per 18 N. N itu adalah viskositas. 18 eta itu adalah viskositas. V itu kecepatan pengendapan, jadi dipengaruhi oleh diameter tadi dan juga viskositas eta. Contoh soalnya, di mana di laboratorium fisika farmasi misalnya mahasiswa membuat suspensi zinc oxide menggunakan bahan persuspensi yaitu NaCmC 1%, di mana volume awal suspensi sebesar 250 mili. Pada pengamatan 30 menit diperoleh volume sedimentasi akhir adalah 16 mili. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya itu adalah VU sama dengan 16 mili yang tadi volume sedimentasi akhir, dan V0-nya tadi 250 mili ya. Sehingga F itu kan VU per VO, sehingga 16 per 250, sehingga hasil F-nya itu adalah 0,064. Nilai volume sedimentasi suspensi zinc oxide dengan NaCmC 1% pada pengamatan 30 menit adalah 0,064. Sekian dari saya, itulah yang bisa saya jelaskan tentang praktikum dari tegangan permukaan, mikromiretik, dan juga suspensi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.